Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin birahmatik. Hadirin yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menyembah kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepadaku. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh isi alam semesta ini. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Maka dialah yang telah menciptakan untukmu apa yang ada di muka bumi ini semuanya. Diciptakan untuk manusia agar manusia dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita agar apabila kita telah melaksanakan perintah-perintah Allah, kita telah menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmatnya dan keridhaannya kepada kita. Kemudian Allah berikan surga di hari akhir nanti. Hal ini banyak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Sebagai contoh umpamanya kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 25 umpamanya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melaksanakan amal saleh bahwa bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Contohnya lagi di dalam surah Al-Baqarah ayat 82 umpamanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka itu adalah orang-orang yang tinggal di surga, mereka akan kekal di dalamnya. Contoh lain di dalam surah An-Nisa, ayat yang mirip, sama. Ya, di dalam surah An-Nisa ayat 57 umpamanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada." Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kami akan masukkan mereka ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal berada di dalamnya selamanya. Hadirin yang kami muliakan, jadi apabila kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, kemudian kita meninggalkan apa yang Allah larang, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirnya nanti akan memberikan kepada kita kenikmatan, yaitu dengan masuk ke dalam surga. Namun meskipun demikian, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu, baik itu ketika kita berwudu, baik itu ketika kita sholat, baik itu ketika kita berzakat, kita berpuasa, kita melaksanakan apapun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di banyak ibadah Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita fadilah amal tersebut. Ketika kita berwudu, Rasulullah jelaskan fadilahnya. Ketika kita salat, Rasulullah jelaskan fadilahnya. Ketika kita berpuasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan apa yang akan Allah berikan bagi kita apabila kita laksanakan dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diinginkan oleh Rasulullah. Untuk apa?
untuk memotivasi kita untuk terus berusaha melaksanakan perintah-perintah tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna mungkin, karena kita mengharapkan fadilah-fadilah tersebut. Maka di dalam kesempatan ini dan juga kesempatan-kesempatan yang akan datang, kita ingin mencoba menjelaskan tentang fadilah amal. Mulai dari bab-bab fikih yang pertama, yaitu kitab taharah umpamanya dan seterusnya. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang fadilah berwudu. Saya yakin kaum muslimin dan muslimat, kita semua telah berwudu setiap waktu, setiap hari. Setidaknya 5 kali dalam sehari kita berwudu, karena wudu adalah syarat sahnya salat. Tanpa wudu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salat kita. Ya. Nah, mungkin di antara kita belum tahu apa sih fadilahnya. Apa fadilah berwudu yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami muliakan, kita akan jelaskan sesuai dengan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis sahih. Secara singkat, yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Muslim, dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim adalah buku hadis ya yang memuat hadis-hadis sahih. Kalau dalam pandangan para ulama kita, ini derajatnya di bawah Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari adalah buku yang paling sahih menurut pandangan Islam kaum muslimin setelah Al-Quran Al-Karim. Jadi Al-Quran, kemudian hadis Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim, ya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa, barang siapa yang berwudu, wa ahsanal wudu'a, dan ia menyempurnakan wudunya, kharajat khatayahu min jasadihi, maka dosa-dosanya akan keluar dari tubuhnya, hatta takhruja min taht adfarih, hingga ia akan keluar dari jari-jarinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini secara umum menjelaskan kepada kita bahwa apabila kita berwudu dengan benar, sesuai dengan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sesuai dengan yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya, maka dosa-dosa kita akan ikut keluar, terbawa oleh air, terjatuh, terlepas dari tubuh kita, hingga kemudian kita tidak mempunyai dosa. Ini yang dijelaskan oleh hadis ini. Di dalam hadis lain, di dalam Sahih Muslim juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan lebih detail lagi, yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza tawadda'a al-'abdul muslim awil mu'min, apabila seorang hamba, seorang muslim atau seorang mukmin itu berwudu, faghasala wajhahu, kemudian ia membasuh mukanya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma'. Apabila ia basuh mukanya, maka akan keluar dari mukanya dosa mata yang pernah ia pakai untuk melihat sesuatu yang haram, akan keluar bersamaan dengan air atau bersamaan dengan tetesan terakhir dari air yang dipakai untuk membasuh muka tadi. Fa idza ghasala yadayhi, apabila ia membasuh kedua tangannya, kharaja min yadayhi, maka akan keluar dari kedua tangannya kullu khati'atin kana batashat hayadah ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma',
ketika ia basuh kedua tangannya, maka dosa tangan ini akan keluar bersamaan dengan air atau bersamaan dengan tetesan terakhir dari air yang membasuh tangan tadi. Fa idza ghassala rijlaihi, apabila ia membasuh kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin, maka akan keluar seluruh dosa, seluruh kesalahan, masyatha rijlah, yaitu mungkin kaki kita pernah berjalan kepada tempat yang haram, pernah berjalan ya, membawa kita kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita basuh kaki kita, maka dosa-dosa itu akan keluar bersamaan dengan air atau bersamaan dengan tetesan terakhir dari air yang kita pakai untuk membasuh kedua kaki tadi. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hatta yakhruja, hingga kemudian hamba tadi yang berwudu keluar ya, atau menjadi naqiyan minadz-dzunub, suci, bersih dari dosa. Ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Muslim, hadis sahih. Lebih detail lagi ya, di dalam hadis lain yang dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadis Muslim, lebih detail lagi satu persatu apa yang kita laksanakan ketika berwudu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum rajulun yuqarribu wudu'a." Siapapun di antara kalian mulai ingin berwudu, fayatamadmad, kemudian ia memasukkan air ke dalam mulutnya, ia kemudian berkumur-kumur, wa yastanshiku fayantathiru, kemudian ia masukkan ke dalam hidungnya, ia hirup, kemudian ia keluarkan, istinsyaq, illa kharrat khataya wajhihi wa fihi wa khayashimihi, ya, apabila ia berkumur-kumur dan beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung kemudian dikeluarkan, maka dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh mukanya, ya, dilakukan oleh mulutnya, dilakukan oleh hidungnya, itu akan melebur dengan air, hilang, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ghassala wajhahu kama amarahu Allah, ya, kemudian apabila ia membasuh mukanya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, illa kharrat khataya wajhihi min atrafi lihiyatihi ma'al ma', apabila ia basuh mukanya, maka dosa yang pernah dilakukan oleh mukanya itu akan melebur, akan hilang, akan jatuh bersamaan dengan air dari jenggotnya berjatuhan dengan bersamaan dengan air. Thumma yaghsilu yadayhi ilal mirfaqain, kemudian ia basuh kedua tangannya hingga ke siku, hingga siku tangannya dia basuh tuh, ya, dua, kiri dan kanan dan kiri. Illa kharrat khataya yadayhi min anamilihi ma'al ma', maka dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh tangannya, dosa yang ada yang diakibatkan oleh tangan hamba yang berwudu tadi akan melebur, akan hilang, akan jatuh bersamaan dengan air dari jari-jarinya. Thumma yamsahu ra'sahu, setelah kita membasuh muka, kedua tangan, kemudian mengusap kepala. Thumma yamsahu ra'sahu illa kharrat khataya ra'sihi min atrafi sya'rihi ma'al ma', maka dosa-dosa kepalanya itu akan juga runtuh, ya, dari ujung-ujung rambutnya. Thumma yaghsilu qadamai, kemudian ia membasuh kedua kakinya, ilal ka'bain, sampai kepada mata kakinya, kedua mata kakinya. Illa kharrat khataya rijlai, maka akan hilang, akan hangus, akan melebur, akan jatuh
dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh kedua kakinya akan jatuh melalui ujung-ujung jari kakinya bersamaan dengan air. Setelah itu, fa in huwa qama fa shalla. Apabila setelah berwudu ia kemudian berdiri, kemudian ia salat, ia memuji Allah Subhanahu wa taala, ia menyanjung Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Fahamidallah wa athna alaihi wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlun. Kemudian apa? Wa farragha qalbahu lillah. Kemudian ia kosongkan hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia jauhkan hatinya dari masalah dunia. Dia fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah akan berikan? Illan sarafa min khati'atihi. Maka ia akan terlepas dari dosa-dosanya kahai'atihi yauma waladathu ummuh. Sebagaimana ia ketika dilahirkan dari perut ibunya, ketika baru lahir, bersih dari dosa, seperti pakaian putih, bersih tanpa noda. Begitu juga dengan kita. Apabila kita berwudu, ya, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita sebuah keutamaan, yaitu Allah hapuskan dosa kita. Coba dibayangkan, apabila 5 kali dalam sehari Allah hapus dosa, kita berbuat dosa dihapus, maka tidak akan tersisa. Apalagi bagi orang-orang yang menjaga wudunya, setiap batal berwudu, maka insya Allah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tadi, maka ia akan bersih dari dosa. Hadirin yang kami muliakan, ini kajian kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah dalam kesempatan berikutnya kita akan menjelaskan fadilah selanjutnya, ya, yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis sahih. Mudah-mudahan ini dapat memotivasi kita untuk terus melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah, untuk menyembah Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, dan menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna-sempurnanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmat, karunia dan hidayahnya, memberikan kita surga, memberikan kepada kita kebahagiaan, memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti, dan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.